Nah itu alhamdulillah tuh kita mengkonsumsi sesuatu yang Allah ridho, sehingga bisa mendekat dengan Allah. Tapi kalau konsumsinya sesuatu yang haram, ya mohon maaf, kadang-kadang subuh kesiangan, malam udah berat banget buat bangun tahajud. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita, apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka uang atau harta itu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, adalah tingkatan rizki yang paling rendah. Karena siapapun bisa mendapatkan uang. Siapapun bisa mendapatkan harta. Ada tingkatan paling tinggi, ada tingkatan paling rendah, ada tingkatan paling sempurna. Apa itu? Memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Itu rizki, Pak, yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Siapapun kita yang merasa sebagai orang tua pasti menginginkan, betul, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi pertanyaannya, untuk mencetak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, nggak segampang kita mengejapkan mata, Pak. Nggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Apalagi di situasi dan kondisi saat ini, butuh perjuangan yang ekstra untuk mencetak generasi kita. Tapi kalau kita sudah mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, itu investasi yang paling berharga, Pak. Investasi yang paling menguntungkan. Jika nanti kita kembali menghadap Allah Ta'ala, yang melepas kepergian kita meninggalkan dunia, anak-anak kita. Dengan bacaan-bacaan Quran. Yang pada saat kita terbujur di alam kubur, anak-anak kita yang datang menziarahi makam kita. Tapi bukan hanya menaburkan bunga, tapi dia doa di atas pusara kita. Itu yang kita harapkan. Dan anak-anak yang soleh dan soleha yang kelak akan menyelamatkan kita nanti di negeri akhirat. Di saat mungkin kita akan tersungkur ke jurang api neraka, anak-anak yang soleh dan soleha itulah yang meminta kepada Allah. Itu, Pak, pentingnya memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam doanya, Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan anak yang miliarder, bukan anak yang sukses dunianya, tapi yang diminta sama Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas salihin. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim, anugerahkan dari sisiku ini keturunan yang soleh. Sehingga pada akhirnya doa Nabi Ibrahim terbukti. Terbukti kesolehan Ismail di saat Nabi Allah Ibrahim mengajak dialog Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Kata Ibrahim kepada Ismail, wahai anakku, buah hati belahan jantung pelipur laya. Pelanjut cerita, tadi malam ayahmu bermimpi, nak. Allah memerintahkan ayahmu ini untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini Ibrahim menunjukkan ayah yang bijaksana, Pak. Tidak mentang-mentang turun ayat, turun perintah nyembelih, pagi-pagi leher anaknya digorok. Enggak. Tapi diajak dialog dulu. Itu dialognya itu terekam dalam Quran. Bagaimana pendapatmu, nak? Semalam ayahmu bermimpi. Mimpi apa, ayah? Allah memerintahkan ayah untuk menyembelihmu. Sekarang aku ingin tahu pendapatmu seperti apa. Di sini kebukti kesolehan Nabi Allah Ismail. Apa jawabannya? Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jika ini perintah Allah, laksanakan. Aku ridho, aku rela. Niscaya kita tergolong hamba-hambanya yang sabar. Itu jawaban Ismail. Dan itu kesolehannya terbukti, Pak. Nggak serta-merta ketika ditanya sama Ibrahim, dimintai pendapat sama Ibrahim, bagaimana, nak, pendapatmu? Ayah diperintahkan Allah nih untuk menyembelihmu. Pendapatmu seperti apa? Kalau Ibrahim hanya sekedar pintar tapi nggak soleh, Pak, paling jawabannya beda. Perintah nyembelih, mendingan ayah yang saya sembelih, kan gitu. Ya yang lebih tua. Tapi di sini kata Ibrahim, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan ayah, aku ridho, aku ikhlas, aku rela. Dan pada akhirnya hal itu terjadi dan terbukti
kesolehan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Di saat diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Ibrahim meminta pendapatnya untuk memberikan keputusan atas perintah Allah tersebut, Nabi Ismail dengan mantap jawabannya luar biasa. Itu Pak, kalau anak-anak yang soleh Pak. Maka ayo sama-sama saya mengajak diri saya dan kita semua, didik anak kita, ajarkan anak kita, jangan hanya memberikan contoh, tapi menjadi contoh buat anak-anak kita. Perhatikan anak-anak kita seperti apa. Dan jangan lupa, doakan selalu mereka. Doakan. Di sela-sela kita munajat kepada Allah, sisipkan untuk anak-anak kita. Karena doa kita Pak, itu bagaikan doa Nabi kepada umat. Doa kita untuk anak, itu bagaikan doa Nabi kepada umat. Doa ul walid liwaladihi kadu'ain Nabi ala ummatihi. Jadi doa kedua orang tua untuk anaknya, itu bagaikan doa Rasul kepada umatnya. Berarti kalau kita mendoakan anak-anak kita, tidak akan pernah ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak kita lagi tidur, dipegang dadanya, dibacakan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Di bagian sebelah kiri Pak. Agar apa? Bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dengan tenang. Kalau anak kita mau berangkat sekolah, mau ngaji, pegang di atasnya, baca "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah" dan seterusnya. Kalau anak kita lagi deket, pegang di punggungnya Pak. Ini apa namanya nih? Pundaknya, bagian belakang, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Agar anak kita tidak hanyut dalam arus pergaulan bebas. Karena salah satu manfaat kita bacakan surah Al-Qadar itu agar anak kita nggak terjerumus dalam zina. Itu yang paling penting. Bacakan anak kita untuk keselamatannya. Dan doakan selalu. Dan berusaha mendidik, mengayominya. Jadikan kita itu partner buat anak-anak kita. Jadi curhatnya tuh ke kita, nggak ke orang lain. Apalagi yang punya anak perempuan, usahakan tuh agar cinta pertamanya tuh ayahnya. Ini Bang Sukron punya anak perempuan 2. Usahakan tuh biar cinta pertamanya tuh ayahnya. Biasanya emang kalau anak perempuan lebih dekat ke ayah daripada ke ibu biasanya. Nah, upayakan kita sama anak-anak kita sedekat itu Pak. Anggap dia itu bukan anak tapi partner kita. Biar mereka mau terbuka, mau curhat, mau sharing dengan kita. Sebab apa Pak? Di luar itu derasnya luar biasa Pak. Jenis narkoba itu udah macam-macam Pak. Ada yang dihisap, ada yang diminum. Allahu Akbar. Ngeri Pak ngelihat pergaulan anak-anak kita Pak. Berita-berita kriminal seputar anak yang membunuh orang tuanya. Anak yang menusuk ayahnya. Allahu Akbar. Anak yang menuntut orang tuanya. Sampai orang tuanya dituntut di pengadilan Pak. Allahu Akbar. Itu anak hatinya terbuat dari apa? Sampai orang tua yang ngelahirin dituntut. Ada ya Pak? Sampai begitu Pak. Masya Allah. Maka ayo selamatkan anak-anak kita. Doakan anak-anak kita Pak. Kalaupun mereka bergaul di luar, ya nggak terlalu jauh-jauh banget Pak. Dia ingat ke rumah, dia ingat ayahnya. Meskipun kita bukan seorang pengajar, bukan seorang guru, bukan seorang ustadz, tapi jadikan diri kita ini teladan buat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita, saya udah didik guru, saya udah ajarin, tapi anak saya masih rada bangor aja. Ya introspeksi juga Pak. Mungkin dulunya kita begitu kali sama orang tua. Ma fil aba fil abna. Anak itu fotokopi kita Pak. Kalau kita mungkin nih anak udah dibilangin masih ngelawan aja. Susah banget dibilangin. Apa ya bahasa condetnya Bang Sukron? Bader banget apa ya? Jangan nyalain anak juga gitu. Ya Bang Day. Salahin juga kita, mungkin kita dulu susah kali dibilangin sama bapak kita, susah kali dibilangin sama ibu kita. Karena apa yang kita lakukan sama orang tua itu akan turun ke anak kita Pak. Apa yang kita perbuat sama orang tua itu akan turun ke anak kita Pak. Percaya itu. Maka jangan serta-merta langsung, saya udah ngedidik, saya udah berusaha begini. Saya bilang, Anda nggak introspeksi.
Dulu andanya kayak gimana? Saya mau cerita Pak. Masih ada waktu nggak? Boleh? Saya cerita. Saya mau bagaimana pengurus nih? Atau nanti aja ketemu lagi? Sedikit aja saya cerita. Boleh Pak Adi ya? Saya dapat cerita ini bersanad dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Bukit Duri. Beliau pernah menceritakan kejadian di Mesir, Pak. Ketika ada seorang ayah dengan anaknya, ini anaknya lagi nyetir di mobil, ayahnya di sampingnya. Di tengah-tengah jalan, melihat ada orang sedang memukuli orang tua. Ada anak muda lagi mukulin orang tua. Ayahnya ngomong begini nih sama anaknya nih yang lagi nyetir. Kamu mau tahu itu yang dipukuli siapa? Ayahnya. Padahal dia nggak kenal nih. Ayahnya, iya. Dan pukulan itu sebanyak 40 kali pukulan. Ini anak, ini orang tua ngaco apa katanya gitu. Kok sotoy amat kalau kata anak sekarang kan. Masa sih Pak? Kalau ente nggak percaya, berhenti, turun tanya. Begitu berhenti, bener-bener ditanya ini sama si anaknya kan, yang lagi nyetir, berhenti ditanya. Maaf bang, bahasanya begitu dah. Ini benar orang tua ente? Iya, orang tua saya. Dan ini benar jumlah pukulannya sebanyak 40? Iya. Udah. Pengen tahu doang, bener nggak yang dipukulin orang tuanya? Dan jumlah pukulannya sebanyak 40 kali. Begitu udah tahu, ya udah dia naik lagi ke mobil. Bener ayah, bener kan? Akhirnya apa? Ini ayah ditanya sama ini anak, kok ayah bisa tahu? Padahal kita nggak kenal itu orang tuanya, itu anaknya. Kok ayah bisa tahu orang tua itu lagi dipukulin sama anaknya? Dan ayah bisa lebih tahu jumlah pukulannya sebanyak 40 kali. Dari mana ayah tahu? Ayahnya dengan singkat menjawab, dulu itu yang orang tua dipukulin, dia punya orang tua. Dia melakukan itu pun sama orang tuanya. Paham gak maksudnya Pak? Itu orang tua yang lagi dipukulin sama anaknya, kan dulu punya orang tua. Ayahnya pernah dipukulin sama dia dengan jumlah pukulan yang sama. Nah ini yang saya maksud Pak. Apa yang kita lakukan sama orang tua, apa yang kita perbuat sama ayah ibu kita, itu akan menurun ke anak kita. Kalau kita melakukan kebaikan sama kedua orang tua kita, baik di saat mereka masih hidup ataupun mereka telah tiada, nanti anak kita pun akan melakukan itu terhadap kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang sering menyakiti hati orang tua, karena orang tua tuh nggak ada bekasnya Pak. Yang ada bekasnya siapa? Bini ada bekasnya. Pacar ada bekasnya nggak? Yang nggak ada bekasnya siapa? Orang tua. Tanya diri kita, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita? Karena disitulah nanti anak kita akan memperlakukan kita. Kalau baik, pasti anak kita akan melakukan kebaikan. Kalau jahat kita sama orang tua, bersiap-siaplah kita nanti akan dibuat susah oleh anak-anak kita. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka punya anak soleh-soleha itu merupakan rizki yang sempurna. Dan yang terakhir, warridho rabbul alamin fahuwa tamam. Rizki yang paling afdol, yang paling utama Pak, adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita Ramadan kemarin, puasa, baca Quran, qiyam Ramadan, bersedekah, bahkan sampai menuntaskan ibadah kita dengan menunaikan zakat, hanya satu tujuan kita Pak. Kita ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari seluruh apa yang kita lakukan kebaikan, hanya satu yang kita inginkan, agar Allah ridho dengan perbuatan kita. Karena ridho Allah yang kita dapati merupakan rizki yang paling afdol, rizki yang paling utama dari rangkaian-rangkaian rizki tersebut. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini insya Allah bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Hadza minni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin saya belum menyapa teman-teman yang nggak ketemu sepanjang Ramadan bahkan selesai hari raya. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan kita berharap Allah Ta'ala izinkan kembali kita bisa bertemu Ramadan di tahun depan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cinta dalam keadaan sehat walafiat.
Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.